Pada pagi ketika sunyi terasa lebih jujur, Ranti akhirnya menyadari bahwa kebebasan bukanlah hadiah, melainkan keputusan yang berani untuk memilih dirinya sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Uap dari mangkuk sup yang baru saja dihangatkan masih melayang ketika Ranti meletakkannya di atas meja makan. Rumah sore itu terasa sunyi, hanya suara kipas angin yang menggesek pelan. Sesuatu di dada Ranti sudah tegang sejak pagi. Perasaan yang sama yang belakangan sering muncul setiap kali Raka pulang. Mereka sudah lama renggang. Ia sering merasa seperti berjalan di atas lantai rapuh yang setiap saat bisa runtuh di bawah kakinya. Ini aja, suara Raka terdengar dari ruang tamu, pendek, kasar, seperti biasa akhir-akhir ini. Ranti menelan ludah, menahan tangannya agar tidak gemetar. Supnya baru selesai. Tinggal tambah lauk sebentar lagi. Ia tidak mendapat jawaban. Hanya langkah Raka mendekat, berat dan cepat. Ranti tahu ritme itu, ritme yang menandakan ketidaksabaran. Raka berhenti di depan meja, memandang mangkuk panas itu dengan wajah yang mengeras. Ini sup, kau pikir aku mau makan beginian? Setelah hari kayak tadi. Ranti menahan napas. Kamu bilang tadi gak mau makan berat. Makanya aku buat sup saja. Raka mendecak, lalu tiba-tiba tangannya melayang, mencengkeram mangkuk itu. Ini, bentakannya meledak seketika. Sebelum Ranti sempat mundur, sebelum kata apapun sempat keluar dari bibirnya, mangkuk itu melayang. Isinya tercecer di udara, panasnya menyambar lengan dan pipi Ranti. Lalu sup itu jatuh membasahi lantai dan sebagian tepat mengenai tubuhnya. Suara pecahan porselen berderak menyusul, menggema kasar di ruang makan yang sempit. Tubuh Ranti membeku. Hanya suara napasnya yang tiba-tiba pendek, tersentak. Rasa panas menyengat kulitnya, namun tak seberapa dibanding hantaman emosi yang menyambar ke dadanya. Keluar dari rumah ini. Raka menjerit sambil menunjuk wajah Ranti. Matanya menyala penuh kemarahan. Keluar sekarang juga. Aku muak. Ranti memegang lengan yang terkena sup, merasakan perih yang memanjat perlahan. Kata-kata Raka menggema lebih sakit dari panas di kulitnya. Itu bukan pertama kalinya Raka membentak, tapi melempar makanan, sup panas. Ia tahu hubungan mereka sudah retak lama, namun bagian dirinya masih ingin percaya bahwa Raka takkan melampaui batas itu. Ternyata ia salah. Raka masih menggeram. Kau tidak berguna. Bahkan masak pun tidak bisa benar. Napas Ranti naik turun, namun ia tidak menjawab. Ia tahu setiap kata darinya bisa memicu Raka lebih jauh. Ruangan seperti mengerut, mendorongnya ke dinding. Apa kau tuli? Aku bilang keluar. Raka menghentakkan kakinya. Ranti mengangkat wajah pelan. Matanya basah bukan karena ingin menangis, tetapi karena shock yang belum sempat ia cerna. Raka, aku cuma... Tutup mulut. Raka mendekat, jarak mereka tinggal 1 langkah. Kau cuma bikin hidupku makin berat. Kedekatan itu membuat Ranti spontan mundur. Jantungnya berdetak keras, ingatannya memutar satu kilasan. Malam ketika Raka membanting pintu kamar hingga gagangnya patah, saat ia masih mencoba percaya bahwa kemarahannya hanya fase sementara. 2 detik memori itu lewat, cukup sebagai pengingat kecil bahwa dirinya sudah terlalu lama menahan semuanya. Aroma sup panas mulai mengering di lantai. Ranti menatap serpihan mangkuk yang berantakan. Kamu, tadi bilang tidak mau makan berat, gumamnya lirih. Jangan balikkan omongan. Raka mendorong kursi hingga bergeser keras. Keluar. Ranti mengatur napas. Ia seharusnya terbiasa dengan nada itu, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak gemetar. Syoknya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan naik dari dasar hatinya, seperti arus yang tak bisa dibendung lagi. Raka, suaranya masih pelan, tapi tidak sepecah tadi. Kenapa harus begitu? Pertanyaan sederhana itu membuat Raka justru semakin tersinggung. Masih berani kau tanya? Kau sendiri yang bikin aku begini. Ranti menatapnya lama. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menjerit. Ingin mempertanyakan semua perlakuan buruk itu. Ingin memaksa Raka melihat apa yang sudah ia hancurkan. Tapi bagian lain menahannya. Bagian yang masih mengingat bahwa berteriak hanya akan memicu lebih banyak kekacauan. Ia memilih diam.
Namun diamnya kali ini berbeda. Raka mendongak, menatapnya dengan keheranan campur amarah. Apa? Kau mau menangis? Kau pikir aku kasihan? Ranti tidak menangis. Ia hanya menunduk, mengusap sup yang mengering di lengannya. Panasnya sudah mulai mereda, tapi meninggalkan bekas tipis yang memerah. Kalau itu mau kamu, ucap Ranti, suaranya melemah bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai memudar. Aku pergi dulu. Raka berkacak pinggang, puas karena merasa menang. Bagus. Jangan kembali kalau masih bawa sikap seperti ini. Ranti berbalik tanpa berkata lagi. Setiap langkahnya terasa aneh, seperti ia sedang berjalan menjauh dari sesuatu yang sudah lama membebani bahunya. Di ruang tengah, ia berhenti sebentar, bukan untuk menangis, bukan untuk berpikir ulang, hanya menarik napas panjang. Sesuatu dalam dirinya pecah, tapi bukan menjadi kepingan. Justru menjadi ruang kosong yang tiba-tiba terasa terang. Tangannya bergetar saat menyentuh pintu. Bukan takut, melainkan karena sesuatu yang berbeda sedang muncul perlahan. Seperti benih yang baru menembus tanah setelah terlalu lama terhimpit. Ia membuka pintu pelan. Udara sore menyapa wajahnya, lebih sejuk dari biasanya. Di balik pundaknya, suara Raka masih terdengar menggerutu, namun semakin jauh dari telinganya. Ranti tidak tahu harus kemana. Tidak tahu apa langkah berikutnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sepenuhnya tenggelam. Ia berdiri sebentar di ambang pintu, menatap halaman yang tidak pernah benar-benar ia lihat selama ini. Satu tarikan napas yang panjang keluar dari dadanya. Tidak lega, tidak bahagia, tapi seperti udara pertama yang dihirup seseorang yang baru saja muncul dari air setelah hampir kehabisan napas. Ranti menggenggam gagang pintu erat-erat. Dan di detik itu, ia tahu sesuatu dalam dirinya baru saja berubah, meski ia belum tahu apa bentuknya. Ranti masih berdiri kaku di dekat meja makan. Bau sup yang tumpah sudah mulai meresap ke lantai, tapi gemetar di ujung jarinya lebih menusuk daripada panas kuah yang sempat menciprat ke kulitnya. Napasnya belum stabil, seolah paru-parunya menolak bekerja setelah kalimat kasar Raka tadi menghantamnya seperti palu. 1 detik, 2 detik, dan suara pintu kamar Raka dibanting dari arah koridor membuat tubuhnya tersentak lagi. Padahal dulu, ia pernah percaya bahwa amarah Raka hanya sementara, pikirnya getir. Pengingat singkat tentang semua perlakuan buruk yang selama ini ia diamkan, berharap suatu hari akan reda dengan sendirinya. Ranti menunduk, melihat serpihan mangkuk yang pecah, kuah yang mengalir menuju kakinya, dan betapa sunyi rumah itu mendadak terasa. Sunyi seperti ruang hampa yang menyerap habis suaranya dan kesabarannya. Ia mengambil kain lap, mencoba membersihkan sisa-sisa sup. Gerakannya pelan, nyaris mekanis. Setiap kali kain itu menyentuh lantai, pergelangan tangannya bergetar. Ada bagian dalam dirinya yang mulai retak. Bagian yang selama ini ia paksa niatkan untuk tetap utuh. Ranti berhenti. Ia duduk perlahan di lantai, membiarkan kain itu terlepas dari tangannya. Ada sesuatu yang mengalir di dada, bukan sup yang tumpah, tapi rasa sakit yang tidak bisa lagi ia tekan ke dasar. Rasa yang selama ini ia bungkam dengan alasan cinta, rumah tangga, dan harapan kosong bahwa Raka akan berubah. Ia menarik napas panjang, menatap pecahan mangkuk yang licin. Bentuknya tidak utuh lagi, seperti sesuatu yang pernah kuat tapi kini kehilangan fungsi. Ia merasa aneh, tetapi pecahan itu justru seperti cermin. "Kenapa aku masih di sini?" bisiknya lirih. Tidak ada yang menjawab. Hanya rumah yang menyimpan banyak pertengkaran dan sedikit sekali tawa dalam beberapa bulan terakhir. Ketika ia berdiri, lututnya terasa ringan, tetapi bukan ringan karena lega, melainkan karena kelelahan yang terlalu lama ia abaikan. Ia menatap ke arah koridor tempat Raka menghilang barusan. Sunyi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada langkah mendekat. Tidak ada rasa bersalah. Seperti biasa, Ranti berjalan perlahan ke wastafel, membilas tangannya. Air dingin menyentuh kulitnya dan memberi sedikit kejernihan pada pikirannya. Sekali lagi ia melihat bayangannya di permukaan lemari dapur. Mata sembab, pipi memerah oleh emosi, dan bibir yang bergetar menahan sesuatu yang sudah bertahun-tahun ingin keluar. Kalau ini terus berlanjut, aku yang akan hancur, gumamnya. Ia memejamkan mata. Pikiran itu terlalu jujur, terlalu tepat, terlalu berbahaya,
Karena begitu diakui, tidak ada jalan kembali. Dengan tangan yang masih dingin, ia mengambil gelas dari rak. Mengisinya dengan air. Mengangkatnya ke bibir. Tapi, bahkan untuk minum pun ia merasa sulit. Tenggorokannya seperti menolak semua hal yang biasanya ia lakukan otomatis. Aku capek, katanya lagi, sedikit lebih tegas. Capek menjadi tempat pelampiasan emosi. Capek menahan diri agar tidak membalas dengan kata-kata. Capek berpura-pura bahwa hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Ketika ia menaruh gelas itu kembali, ketukan halus terdengar dari jendela dapur. Hanya angin yang memukul dedaunan ke kaca. Tapi entah mengapa, suara itu seperti penanda perubahan. Seperti isyarat bahwa hidupnya akan bergerak, mau tidak mau. Ranti berjalan ke ruang tengah, membersihkan lantai yang masih licin. Kali ini bukan dengan gerakan pasrah, tapi terarah. Setiap usapan kain lap seolah membuka ruang kosong baru dalam dirinya. Ruang yang selama ini terhimpit oleh ketakutan dan kebergantungan. Ia tidak menyiapkan tas, tidak mengemas baju, tidak melakukan hal besar. Tapi ada keputusan kecil yang tumbuh, diam-diam, seperti benih yang mulai membuka mata dari tanah yang keras. Ketika semuanya bersih, ia berdiri di tengah ruang makan yang masih bau rempah. Ada bekas noda samar di lantai yang tidak bisa hilang sepenuhnya. Ranti menatapnya lama. Noda ini tidak akan hilang, gumamnya. Sama seperti kata-katanya. Dia menarik napas sekali lagi, lebih berat namun lebih mantap. Sesuatu telah berubah. Ia mematikan lampu dapur, membiarkan kegelapan menutupi ruangan. Lalu ia masuk ke kamar, bukan untuk tidur, tetapi untuk duduk di tepi ranjang sambil menggenggam kedua lututnya. Ruangan sunyi, hanya detak jantungnya yang terdengar, lambat dan berat. Dan di dalam sunyi itu, Ranti sadar. Ia tidak bisa menutup luka yang sama lagi. Tidak malam ini, tidak esok, tidak selamanya. Ada sesuatu yang bergeser pelan dalam dirinya, bukan ledakan, bukan keputusan drastis, tapi gerakan halus yang menandai awal dari perubahan besar. Ia duduk lama dalam keheningan itu, bersandar pada ketenangan yang getir namun jujur. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia membiarkan dirinya merasakan semuanya tanpa membenarkan siapapun. Dan di sanalah babak kecil dalam hatinya resmi bergeser. Keheningan di kamar Ranti masih pekat ketika suara pintu terbuka keras dari arah ruang tengah. Bunyi itu memotong pikirannya seperti pisau, membuat bahunya menegang. Namun kali ini, rasa takut yang biasanya menekan dadanya perlahan berubah menjadi kewaspadaan yang lebih tajam. Seolah tubuhnya mulai belajar bertahan, bukan hanya menghindar. Langkah Raka berat dan tidak beraturan. Seperti seseorang yang sedang mencari alasan untuk melampiaskan sesuatu yang mendidih di dalam dirinya. Ranti tetap diam di tepi ranjang, telinganya menangkap napas kasar dan gumaman marah yang semakin dekat. "Ranti!" teriak Raka dari ruang tengah. Suaranya mengandung nada menuduh seperti biasa. "Kemana kamu?" Ia tidak menjawab. Ia hanya menutup jemari di pangkuannya lebih erat, memusatkan pikiran agar tidak gentar. Pintu kamar dibuka tanpa mengetuk. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya merah, rambutnya berantakan seolah ia mengacaknya sendiri karena frustrasi. Tatapannya tajam, menusuk tanpa alasan jelas. "Kamu sengaja, ya? Biar aku yang bersihin semua itu?" katanya sambil menunjuk ke arah dapur meski tidak berada di sana. "Kamu pikir aku ini pembantu?" Ranti menelan napas pelan, mencoba menahan diri agar suaranya tidak bergetar. "Aku sudah bersihkan." Jawaban sederhana itu malah membuat wajah Raka mengeras. Ia melangkah masuk, menutup pintu kamar dengan dorongan keras yang menggetarkan dinding. "Kamu jawab-jawab sekarang," serangnya. "Tadi aku lempar sup itu karena kamu bikin aku marah. Sekarang kamu mau jadi korban lagi." Ranti tidak bergerak. Ia hanya memandang tangan Raka yang mengepal. Bukan dengan ketakutan yang sama seperti dulu, tapi dengan kewaspadaan yang terukur. Gerakan tubuhnya, nada suaranya, semuanya ia rekam dalam kepala, detail kecil yang selama ini ia abaikan. Raka mendekat, napasnya terasa panas ketika ia menunduk. "Kamu itu istri. Harusnya tahu apa yang aku mau sebelum aku bilang." Ia tidak tahu bahwa Ranti sudah meletakkan ponsel di samping bantal. Posisi kamera menghadap sedikit ke bawah tapi cukup menangkap garis besar tubuh mereka. Ia tidak menekan tombol apapun.
Ponsel itu sudah ia setel sejak beberapa menit lalu, langkah kecil yang lahir dari pergeseran batinnya malam itu. Itu yang kamu sebut jadi istri. Raka menggeram lagi. Diam, tidak berguna, bikin aku makin emosi. Ranti menatapnya, kali ini lebih lama. Aku tidak mau bertengkar. Raka tertawa pendek, sinis. Kamu kira aku yang memulai? Kamu itu selalu bikin salah. Selalu. Tingkahmu, nada bicaramu, cara kamu lihat aku. Semua salah. Ia menghentak kakinya ke lantai, membuat meja kecil di dekat pintu bergetar. Ranti memperhatikan dengan tenang meski jantungnya berdetak cepat. Semua ini, tabrakan kata, amarah yang meledak tanpa alasan, tuduhan kosong, bukan baru. Tapi malam ini, ia mulai melihat pola itu dengan kejernihan yang nyaris dingin. Apa salahku sekarang? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Raka semakin tersulut. Kamu bahkan berani pura-pura tidak tahu. Ia mendekat lebih dekat, jaraknya tinggal sejengkal. Kamu bikin sup itu terlalu asin. Kamu sengaja. Ranti menahan napas. Tuduhan itu begitu absurd sampai rasanya hampir seperti cemooh pada dirinya sendiri. Ia menunduk sebentar hanya untuk menstabilkan pikirannya. Aku tidak sengaja. Tentu. Kamu selalu punya alasan. Bentak Raka lagi. Tangannya terangkat sedikit, tidak sampai menyentuh, tapi cukup untuk membuat Ranti mempersiapkan diri. Kali ini, ia mengangkat wajah dan menatap langsung mata Raka. Tatapan tanpa gemetar itu mengejutkan Raka. Ada jeda 1 detik yang terasa panjang, ketika Raka tampak kebingungan karena sesuatu dalam diri Ranti berbeda. Apa maksudmu lihat-lihat begitu? Raka mendesis, suaranya lebih rendah. Ranti tidak menjawab. Ia hanya memastikan tubuhnya tidak mundur. Raka melangkah memutari ruangan, membuka laci, menutupnya keras, mencari sesuatu untuk disalahkan. Rumah ini berantakan. Handuk tidak kering. Lampu halaman belum diganti. Kamu sebenarnya bisa apa sih? Ia tahu sebagian besar itu tidak benar. Rumah sudah ia rapikan, handuk baru ia jemur. Lampu halaman memang padam karena kabelnya yang longgar. Hal yang sudah ia beritahu Raka 2 minggu lalu. Tapi bagi Raka, fakta tidak pernah lebih penting daripada kemarahan yang harus ia arahkan ke seseorang. Kenapa kamu diam? Tanya Raka sambil menepuk permukaan meja dengan keras. Ranti menarik napas. Aku mendengarkan apa yang kamu katakan. Raka terdiam sejenak. Jawaban itu tidak sesuai prediksi. Tidak mengibah. Tidak membalas. Tidak menangis. Hanya tenang. Dan ketenangan itulah yang membuat Raka merasa kehilangan kendali. Ia mendekat lagi, tapi bukan dengan langkah yakin seperti sebelumnya. Ada sedikit keraguan yang ia tutupi dengan sorot mata lebih tajam. Jadi sekarang kamu mau melawan? Ranti menurunkan tangan ke sisi ranjang, menyentuh ponselnya sekilas. Ia memastikan kamera masih menyala. Pergerakannya kecil, tidak mencurigakan. Aku tidak melawan, jawabnya lembut. Aku hanya tidak ingin terus disalahkan. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti menampar Raka lebih keras dari suara apapun. Wajahnya menegang. Ia membuka mulut, siap menyembur kata-kata kasar lain, tetapi sesuatu menahan. Dan disinilah perubahan itu terjadi. Ranti mengangkat pandangan sekali lagi. Kali ini bukan tatapan takut atau pasrah, melainkan tatapan seseorang yang mulai mengukur jarak, menilai ancaman, dan mempertimbangkan langkah keluar. Sorot matanya tenang. Terlalu tenang. Raka diam 1 detik, 2 detik, raut wajahnya berubah tipis, tidak nyaman. Ranti tidak bergerak. Namun dalam diam itu, keberanian kecil mulai tumbuh. Tidak besar, tidak mencolok, tapi ada, berdenyut pelan, stabil, dan pasti. Udara dini pagi menusuk kulit ketika Ranti menutup pagar rumah dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkan Raka. Kakinya bergerak pelan, hampir tanpa suara, seolah tanah di bawahnya bisa pecah jika ia terlalu terburu. Setelah malam penuh kemarahan, bentakan, dan tatapan yang menusuk, ia tahu satu hal. Ia harus bergerak sebelum Raka sadar bahwa batas yang ia lewati semalam telah mengubah semuanya. Ia menarik napas panjang, mengencangkan jaket tipis yang dikenakannya. Mobil tua peninggalan ayahnya terparkir di ujung carport. Kunci digenggam erat, tangan sedikit bergetar, tapi bukan lagi tremor ketakutan,
Lebih seperti adrenalin yang memaksa untuk bertindak. Rumah itu bukan hasil kerja Raka, bukan dibangun dari keringatnya. Rumah itu beli dari uang peninggalan ayahku, pikir Ranti. Pengingat yang selama ini ia kubur jauh dalam kepala, baru sekarang terasa seperti pintu yang harus ia buka. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin pelan. Suara mesin yang awalnya batuk kecil kemudian stabil. Ia menoleh sekali ke rumah, ke jendela kamar yang tirainya masih tertutup. Tidak ada gerakan, tidak ada siluet, tidak ada tanda bahwa Raka menyadari kepergiannya. Ranti menghela napas dan memasukkan gigi. Mobil bergerak meninggalkan halaman. Kantor notaris berada di sebuah ruko 2 lantai yang sederhana, tidak megah, tidak mencolok. Tapi pagi itu terlihat seperti tempat paling penting di seluruh kota. Ranti memarkir mobil dan menatap gedung itu beberapa detik sebelum turun. Telapak tangannya dingin. Langkahnya pelan namun mantap menuju pintu kaca. Saat ia masuk, aroma kopi dan kertas memenuhi ruangan. Seorang petugas administrasi di meja depan menoleh, tersenyum ramah. Pria muda itu mengenakan kemeja rapi dan name tag yang menggantung datar di dadanya. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Ranti menelan ludah pelan. "Saya mau mengambil salinan dokumen rumah. Atas nama Ranti Wulansari." "Baik, Bu. Boleh lihat KTP-nya?" Ia menyerahkan KTP dengan tangan sedikit kaku. Petugas itu mengecek komputer. Bunyi tombol-tombol terdengar cepat, rutin. "Ada, Bu. Dokumen lengkap. Butuh salinan legalisir atau hanya salinan biasa?" "Legalisir," jawab Ranti. Suaranya nyaris berbisik tapi tegas. "Baik. Tunggu sebentar, ya." Pria itu bangkit, menuju ruangan belakang. Ranti berdiri sendirian di meja resepsionis, menahan napas panjang yang terasa berat. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba meredakan gemuruh di dadanya. Ini bukan langkah kecil. Ini bukan sekadar mengambil dokumen. Ini adalah titik balik. Ia membuka mata ketika petugas itu kembali membawa map coklat tebal. "Bu, kami butuh tanda tangan di sini untuk pengambilan dokumen." Ia menyodorkan kertas dengan garis tanda tangan. Ranti mengambil pulpen. Tangannya sempat goyah ketika ujung pulpen menyentuh kertas. Ia melihat namanya tertulis jelas, resmi, tak terbantahkan di header dokumen. Nama itu, namanya sendiri, mengubah napasnya menjadi lebih stabil. Ia menulis tanda tangan perlahan namun penuh keyakinan. Petugas itu mengangguk puas. "Baik, Bu. Ini dokumennya. Ada 3 lembar legalisir, sesuai permintaan." Ia menyerahkan map coklat itu ke tangan Ranti. Saat jari-jari Ranti menyentuh ujung map, sensasi yang menjalar bukan hanya dingin kertas atau tekstur karton. Ada sesuatu yang lebih dalam. Semacam kekuatan yang baru tumbuh. Semacam kepemilikan yang selama ini ia abaikan, kini kembali pada tempatnya. "Terima kasih," ucap Ranti. "Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan." Ia mengangguk, memegang map itu seolah memegang masa depan. Langkahnya menuju pintu terasa berbeda, seperti seseorang yang baru saja menemukan kembali dirinya setelah lama tenggelam dalam kabut. Saat ia mencapai pintu kaca, pantulan dirinya tampak. Mata sembab semalam masih terlihat, tapi di balik itu ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ketegasan, kesadaran, dan nyala kecil yang mulai tumbuh tanpa bisa dipadamkan. Ranti keluar dari kantor notaris, cahaya pagi menyambutnya. Suhu hangat matahari jatuh di punggung tangannya, tangan yang kini menggenggam bukti legal atas rumah itu. Bukti bahwa ia punya sesuatu yang berdiri kokoh atas namanya sendiri. Ia menahan map itu di dada, menunduk sedikit, merasakan beratnya. Berat yang bukan beban, tetapi kepastian. Langkahnya menuju mobil lebih cepat, lebih yakin. Di dalam genggamannya, masa depan mulai berubah. Ketika Ranti masuk kembali ke dalam rumah, udara di dalam terasa lebih dingin daripada udara luar. Ia menutup pintu perlahan, menahan napas sesaat untuk memastikan tidak ada suara langkah mendadak muncul dari arah ruang tengah. Map coklat berisi dokumen rumah ia pegang erat di balik jaket, dekat ke dadanya, bukan hanya sebagai kertas, tetapi sebagai kekuatan legal yang kini berpihak padanya. Rumah itu sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar, monoton namun menegangkan. Ranti berjalan pelan menuju kamarnya, menyimpan map itu di laci bawah lemari, menutupnya dengan hati-hati. Ketika ia berdiri lagi,
Tubuhnya terasa lebih tegap, dan napasnya lebih mantap daripada sebelum ia pergi. Ia baru melangkah keluar kamar ketika suara berat Raka terdengar dari arah dapur. "Kamu dari mana?" Nada itu bukan sekadar tanya, lebih seperti tuduhan yang disamarkan. Ranti menoleh. Raka berdiri bersandar di kusen dapur. Wajahnya setengah gelap, mata sempit memeriksa setiap gerakannya. Rambutnya berantakan, dan garis rahangnya mengeras seperti seseorang yang merasa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. "Ada yang perlu aku urus," jawab Ranti pelan tapi jelas. Biasanya, jawabannya akan disertai gemetar kecil. Seiring waktu, Raka terbiasa melihat ketakutan itu. Bagi Ranti, itu seperti refleks tubuh yang tidak pernah bisa ia kendalikan. Hingga hari ini, Raka memperhatikan ketenangan itu, dan matanya menyipit lebih dalam. "Ngurus apa?" tanyanya, lebih menekan. Ranti berjalan ke ruang tengah tanpa tergesa, merapikan lipatan kain di sofa yang sebenarnya sudah rapi. "Hal pribadi." Raka mendekat. Langkahnya berat, seolah ingin membuat kehadirannya terasa kuat. "Sejak kapan kamu punya hal pribadi dari aku?" Ketika ia mengucapkannya, ia menyeringai kecil, seperti seseorang yang yakin dirinya masih memegang kendali penuh. Namun Ranti menatapnya tanpa menunduk, tanpa mengalihkan pandangan. Tatapan yang jernih, tenang, dan tidak lagi penuh keraguan. Tatapan itu membuat Raka berdiri lebih kaku. "Ada beberapa hal yang memang harus aku urus sendiri," jawabnya lagi. Tidak ada nada melawan. Tidak ada nada bertanya. Hanya pernyataan. Itu justru membuat Raka tersentak lebih dalam daripada jika Ranti berteriak sekalipun. Raka menoleh ke meja makan, melihat bekas noda semalam yang sudah bersih. "Kamu pulang-pulang diam. Kamu sembunyikan sesuatu, ya?" Ranti menghela napas pelan, lalu berjalan ke dispenser untuk mengisi gelas air. Tangan dan bahunya tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan. Ini hal kecil, tetapi bagi Raka, itu aneh. Sangat aneh. "Aku tidak menyembunyikan apapun," kata Ranti sambil menutup-tutup galon dengan tenang. Raka maju beberapa langkah mendekat, suaranya menurun menjadi lebih rendah, seperti ancaman halus. "Kamu jadi beda." "Beda bagaimana?" tanya Ranti tanpa menghindar. Ia menatap langsung mata Raka. Bukan tatapan menantang, tapi tatapan seseorang yang sudah berhenti mengecilkan dirinya di dalam ketakutan. Raka menahan napas sejenak, tampak tidak siap dengan pertanyaan balik itu. Ia mendekat lebih dekat, jarak mereka hanya 1 langkah. "Biasanya kamu minta maaf duluan," kata Raka. "Biasanya kamu takut aku marah. Sekarang, kamu malah tenang." Nada itu bercampur bingung dan curiga. Raka mengamati wajah Ranti, mencari retakan emosional yang dulu begitu mudah ia temukan. Tapi tidak ada. Ranti memutar gelas sedikit di tangannya, lalu meletakkannya di meja makan dengan bunyi lembut. "Aku hanya tidak mau terus hidup dalam ketegangan, Raka. Ketegangan yang kamu buat sendiri." Raka langsung membalas. Ranti tidak terkejut. Ia sudah memprediksi reaksi itu. "Itu menurutmu?" Raka mundur setengah langkah, tidak nyaman dengan respons tenang itu. "Kamu ngomong apa sih sekarang? Kamu pikir kamu benar terus?" Ranti tidak menjawab. Ia berjalan ke ruang keluarga, membuka tirai sedikit untuk membiarkan cahaya masuk. Gerakan sederhana itu membuat suasana rumah berubah, lebih terang, lebih terbuka, dan entah bagaimana, membuat Raka terlihat semakin gelisah. Raka mengikuti dari belakang. "Jangan bikin aku curiga, Ran. Kamu sering curiga bahkan ketika aku tidak melakukan apapun," jawab Ranti. Raka terdiam sebentar. Jawaban itu terlalu tepat sasaran. "Jadi kamu mengatur sesuatu di belakangku?" tanya Raka untuk kedua kalinya, tapi suara itu sekarang terdengar lebih ragu daripada mengancam. Ranti menatapnya. "Tidak. Aku hanya mulai berpikir untuk menjaga diri." Raka mengerutkan dahi keras. Kata-kata itu membuat atmosfer rumah mengencang. Menjaga diri. Ungkapan itu seperti pintu kecil yang baru setengah terbuka, tapi bagi Raka, ancamannya terasa jauh lebih besar. "Apa maksudmu menjaga diri?" Suaranya turun menjadi bisikan kasar. Untuk pertama kalinya, Ranti tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri tegak, bahu lurus, napas teratur. Setiap geraknya seolah menunjukkan bahwa ia tidak lagi berada di posisi bawah. Raka memperhatikan perubahan itu.
Semakin ia mencoba membaca Ranti, semakin ia tidak mengerti. Raka menggigit bagian dalam pipinya, matanya gelisah bergerak dari wajah Ranti ke arah lorong kamar. Seolah takut ada sesuatu yang tersembunyi di sana, sesuatu yang tidak ia ketahui. "Ran," katanya, "kamu jangan bikin aku mikir aneh-aneh." Ranti akhirnya berbicara, suaranya lembut tapi teguh. "Aku tidak ingin kamu berpikir macam-macam. Aku hanya tidak mau lagi merasa kecil." Raka memicingkan mata. "Kamu ngomong apa sih? Kamu aneh." Ranti menatapnya tanpa goyah. "Mungkin selama ini aku terlalu diam. Tapi sekarang aku mau belajar berdiri untuk diriku sendiri." Hening panjang menggantung di antara mereka. Raka tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya berubah, bukan marah, bukan agresif, tetapi resah. Resah karena sesuatu telah bergerak di luar kendalinya. Sesuatu pada diri perempuan di depannya yang tidak ia mengerti. Ranti melangkah pergi ke kamarnya, meninggalkan Raka berdiri di ruang tengah. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak mengejarnya. Tidak berteriak, tidak menuduh. Ia hanya menatap punggung Ranti, dan ketenangan itu membuatnya semakin curiga, semakin gelisah, semakin takut kehilangan sesuatu yang dulu ia yakini selalu berada di dalam genggamannya. Pertengkaran itu pecah begitu cepat, seperti bara kecil yang tiba-tiba menyambar bensin yang sudah lama menunggu. Suara Raka meninggi, nada marahnya menusuk udara ruang tamu. Kursi bergeser keras saat ia menghentakkan kaki mendekat, dan untuk sesaat, segalanya terasa seperti adegan lama yang siap terulang. Namun kali ini, meski ketegangan menggantung tajam, Ranti tidak mundur. Ia sekarang punya batasan baru, dan ia tidak akan membiarkannya dilewati lagi. Raka mengangkat tangan, bukan memukul, tapi gestur itu cukup membuat tubuh Ranti otomatis menegang. "Kamu mulai aneh lagi, Ran. Jawab yang jelas," bentaknya. Jantung Ranti berdegup keras, tapi langkah kakinya tetap menancap kuat pada lantai. Ia menggenggam sisi meja, memastikan dirinya tidak roboh. Ia tidak ingin lari. "Tidak lagi, Raka." Suaranya tidak keras, tapi stabil. "Kalau kamu mau bicara, bicara. Tapi jangan pakai cara seperti itu." Raka terhenti sepersekian detik, kaget mendengar ketegasan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Alisnya berkerut. "Apa maksudmu? Kamu mulai sok berani sekarang?" Ranti mengangkat wajahnya. Tatapannya lurus, tidak gemetar. "Aku cuma bilang aku nggak mau diteriaki. Nggak mau diancam. Ngerti itu? Jangan ngatur cara aku ngomong." Raka melangkah cepat, seperti hendak kembali menguasai situasi. Tapi Ranti mengangkat tangan, bukan untuk melindungi diri, melainkan untuk menghentikan. Gerakan kecil, sederhana, namun tegas seperti pagar yang baru dipasang. "Berhenti, Rak." Nada suaranya jernih dan mantap, tidak meledak-ledak, tapi penuh batas yang jelas. Raka terdiam. Kakinya, yang sudah siap melangkah, berhenti sebelum benar-benar mendekat. Seakan ada sesuatu yang menahan, bukan kekuatan fisik, tetapi sesuatu yang lain. Ketenangan Ranti yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ranti mengambil napas dalam. "Aku capek hidup seperti ini. Kamu marah aku diam. Kamu marah aku bicara. Kamu marah apapun yang aku lakukan." Ia berhenti sejenak, memegang dadanya yang terasa panas. "Tapi sekarang beda. Aku nggak mau jadi orang yang selalu kamu injak." Sebuah keheningan turun di antara mereka, tapi bukan keheningan yang biasanya membuat Ranti menunduk. Kali ini, keheningan itu membuat Raka tidak tahu harus berbuat apa. Raka mencoba mengatur napas. "Kamu kenapa sih? Ada apa sebenarnya?" Nada suaranya melemah, bukan karena tenang, tapi karena bingung. "Ini bukan kamu." Ranti menegakkan bahu. "Mungkin kamu cuma nggak pernah lihat aku yang sebenarnya." Raka mendekat lagi, perlahan, seakan mencoba membaca perubahan itu. "Kamu baru pulang tadi." Ia meneliti wajah Ranti, matanya sempit, penuh curiga. "Kamu pergi kemana?" "Ada urusan." Jawaban Ranti singkat, tanpa rasa takut seperti biasanya. Ia memutar badan sedikit, merapikan meja yang tadi hampir terguncang oleh amarah Raka. Tindakan sederhana, tapi membuat Ranti tampak mengendalikan keadaan. "Kamu jawab yang jelas." Raka menepuk meja keras, biasanya itu cukup untuk membuat Ranti langsung membeku. Namun kali ini Ranti hanya menoleh perlahan.
Tatapannya dingin tapi tenang, seperti seseorang yang tidak lagi gentar meski menghadapi badai. Ra, kamu marah terus bukan karena aku salah. Kamu marah karena kamu nggak suka aku nggak takut lagi. Dada Raka naik turun. Kata-kata itu mengenai pusat egonya seperti tembakan langsung. Berani banget kamu ngomong begitu, gumamnya, suaranya rendah namun mulai kehilangan taring. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Ranti melipat tangan di depan dada. Kalau kamu mau teriak, silakan. Tapi aku nggak akan lagi berdiri sambil gemetar. Aku nggak mau. Raka menatapnya lama. Detik demi detik berlalu, dan di wajahnya muncul sesuatu yang tidak pernah muncul sebelumnya. Keraguan. Ranti, suaranya melemah. Kamu berubah. Karena aku harus. Ranti melangkah maju satu langkah, hal yang dulu tidak mungkin ia lakukan saat Raka sedang meledak. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan setiap hari. Dan aku nggak akan biarkan kamu perlakukan aku seakan aku nggak punya pilihan. Raka membuka mulut, mungkin ingin membalas, mungkin ingin membentak, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya bergerak gelisah, seolah mencoba memahami apa yang baru terjadi. Ranti mengambil kesempatan itu untuk menegaskan langkahnya. Mulai sekarang, katanya pelan namun penuh kekuatan, aku akan membela diri. Meskipun cuma dengan kata-kata. Meskipun kamu nggak suka. Aku nggak akan diam lagi. Raka memalingkan wajah, mengusap tengkuknya, frustrasi. Jemarinya bergerak resah, menggambarkan seseorang yang sedang kehilangan kendali atas situasi yang dulu selalu ia kuasai. Kenapa kamu tiba-tiba jadi begini? Ia menghela napas panjang, suaranya serak. Aku nggak ngerti. Ranti menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Aku berubah karena sudah terlalu lama diam. Keheningan kembali turun, tapi kali ini, Ranti tidak takut pada keheningan itu. Ia justru berdiri tegak di tengahnya, sementara Raka tampak semakin kecil di dalam bayang-bayang kebingungannya sendiri. Raka menunduk sedikit, bahunya turun. Untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal bersama, ia tidak membalas, tidak menguasai, tidak mengancam. Ia hanya terdiam. Dan itu adalah kemenangan pertama Ranti. Rumah itu sunyi setelah pertengkaran mereda. Tetapi bagi Ranti, sunyi itu bukan lagi penjara, melainkan ruang untuk bernapas dan berpikir. Tatapan tegasnya saat menghadapi Raka beberapa jam lalu masih tersisa di dalam dirinya, seperti bara hangat yang menegaskan bahwa ia mampu berdiri tegak. Ia tahu, jika ingin keluar dari hidup penuh tekanan ini, ia tidak bisa terus terjebak seperti dulu. Raka sudah masuk kamar, mengurung diri tanpa banyak suara. Entah sedang menyusun alasan baru, atau sekadar mencerna perubahan Ranti yang mendadak terlihat jelas. Yang pasti, malam itu bukan malam biasa. Ranti merasakannya dalam tiap helaan napas. Ia melangkah pelan menuju kamarnya sendiri, menutup pintu tanpa suara. Lampu redup yang temaram membuat bayangannya terlihat membesar di dinding, seperti seseorang yang akhirnya tumbuh dari ketakutan lama. Ranti membuka lemari. Gerakan tangannya lambat, tetapi mantap. Ia mulai mengambil barang-barangnya satu persatu. Pakaian, beberapa dokumen penting, buku catatan kecil, dompet, dan charger ponsel. Tidak banyak, karena selama ini ia tidak pernah berani mencicil kebebasan. Tapi cukup sebagai tanda bahwa hidupnya mulai bergerak ke arah baru. Ia meletakkan sebuah tas kecil di atas ranjang. Lalu mengemasi barang-barang itu dengan hati-hati. Kaos, celana, 2 pasang pakaian kerja. Sikat gigi baru yang belum pernah ia pakai. Foto ayahnya yang lama terselip di belakang buku. Tangannya berhenti ketika melihat foto itu. Ayahnya tersenyum dengan bangga, memegang Ranti kecil yang masih meriah dan belum mengenal dunia orang dewasa yang rumit. Ya, bisiknya lirih. Aku akan keluar dari ini. Aku janji. Sejenak matanya berkaca. Tapi tidak ada air mata jatuh. Malam itu, emosinya bukan lagi tentang kesedihan. Lebih ke arah tekad yang mengental. Ia duduk di ujung ranjang, menarik buku catatan kecil yang telah lama tidak ia sentuh. Kertas-kertasnya kuning, penuh coretan rencana yang pernah ia buat tapi tak pernah berani ia jalankan. Perlahan, ia membuka halaman baru. Di bagian atas, ia menulis. Rencana keluar versi yang benar-benar akan kulakukan. Tangan Ranti bergerak lebih tegas dari sebelumnya. Simpan semua dokumen penting di tas.
foto bukti kekerasan dan catatan kronologis yang telah ia tulis diam-diam. Pergi ke kepolisian secepat mungkin. Hubungi 2 teman lama yang ia percaya untuk tempat menginap. Jangan bicara lebih dari perlu kepada Raka. Jangan kembali sebelum kondisi aman. Ia berhenti setelah menulis 6 poin itu. Nafasnya keluar berat, melepaskan sesuatu yang selama ini menghimpitnya. Suara jam dinding terdengar jelas, tik-tok, tik-tot, mengisi ruang yang hanya diterangi lampu kecil di meja. Ranti berdiri. Ia berjalan ke sudut ruangan dan membuka laci tempat ia menyimpan dompet kecil berisi flash disk. Isinya bukan harta, tetapi bukti, rekaman suara, foto, dan catatan yang ia simpan selama 1 tahun terakhir ketika kekerasan mulai intens. Flash disk itu dingin di tangannya, tapi terasa seperti perisai. Langkahnya terdengar lembut di lantai saat ia kembali ke meja dan meletakkan flash disk itu di tas. Lalu ia merapatkan resletingnya setengah, belum menutup sepenuhnya. Masih ada satu hal lagi. Ranti mengambil ponsel. Layarnya memantulkan wajahnya. Lelah, tapi tidak patah. Ia membuka galeri dan melihat dokumen-dokumen yang sudah lama ia simpan diam-diam. Foto memar di lengan, rekaman audio Raka memaki, dan catatan tanggal-tanggal kejadian. Polisi, gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Aku akan ke sana. Kali ini benar-benar. Ia mengusap layar, memastikan berkas-berkas itu tersimpan aman. Lalu ia mengunci ponsel, meletakkannya di samping tas. Di luar, angin malam menyelinap lewat celah jendela, menggerakkan tirai pelan. Suara samar kendaraan dari jalan raya terdengar jauh, menegaskan betapa sepinya malam itu, dan betapa besar perubahan yang terjadi di dalamnya. Ranti duduk lagi, memeluk lutut. Ia menatap pintu kamar, menimbang apakah Raka akan tiba-tiba masuk. Namun, keheningan tetap bertahan. Mungkin Raka masih bingung dengan keberaniannya. Mungkin ia merasa kalah. Mungkin ia sedang merencanakan sesuatu. Tapi apapun itu, malam ini bukan milik Raka. Malam ini milik Ranti. Ia meraih tasnya, menarik resleting hingga tertutup penuh. Kemudian meletakkannya di samping kursi, siap kapan saja untuk dibawa pergi. Barang-barang itu tidak hanya benda. Mereka adalah simbol keputusan yang ia bangun. Ia berdiri di depan jendela, menatap langit malam yang kelam tanpa bintang. Namun, di dalam dadanya, terasa ada cahaya kecil yang menyala. Besok, atau kapanpun aku siap, bisiknya. Aku akan keluar dari sini, tanpa ragu. Tangannya menempel di kaca yang dingin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dunia di luar sana bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang menunggu. Ia memejamkan mata, menelan ketakutan yang tersisa, dan menggantinya dengan tekad. Ia tahu bahwa keputusan besar sedang ia bentuk, perlahan namun pasti. Dan ketika ia membukanya nanti, hidupnya tidak akan sama. Kemudian ia membuka mata. Dan di sudut pikirannya, keputusan itu mengunci diri, kuat, pasti, dan hanya Ranti sendiri yang tahu. Pagi itu, udara masih lembab ketika Ranti berdiri di depan kantor polisi, menggenggam tas kecil yang berisi bukti-bukti perlakuan buruk Raka. Foto memar, rekaman suara, dan catatan kronologis yang selama ini ia simpan diam-diam kini terasa jauh lebih berat dari sekadar berkas. Mereka adalah saksi bisu yang akhirnya ia bawa ke tempat seharusnya. Sejenak ia berdiri, menarik napas panjang. Langkahnya sempat ragu, meski hanya 1 detik. Namun tekad yang ia rakit sepanjang malam tidak lagi memberi ruang untuk mundur. Ia mendorong pintu kaca kantor polisi, dan udara dingin AC menyambutnya. Di dalam, suasana tidak ramai. Hanya beberapa orang duduk menunggu, dan suara percakapan formal terdengar dari meja pelaporan. Ranti menguatkan diri, lalu menghampiri salah satu petugas. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Tanya petugas pria dengan nada netral dan profesional. "Saya ingin membuat laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga," jawab Ranti. Suaranya tidak bergetar, meski jantungnya berdetak cepat. Petugas itu mengangguk. "Baik, silakan ikut saya ke meja ini." Ranti duduk. Ia membuka tasnya, mengeluarkan map berisi dokumen. Tangan petugas bergerak mengambil formulir, lalu menyerahkannya. "Sebelum kita masuk proses pendataan, apakah Ibu membawa bukti?" Ranti menatap mapnya sejenak sebelum menjawab, "Ada."
Foto memar, rekaman suara, dan catatan kronologis kejadian selama 1 tahun terakhir. Petugas itu tampak sedikit terkejut melihat kerapihan dokumen Ranti. Tapi ia tidak berkomentar berlebihan. Hanya anggukan kecil yang profesional. Baik, kita proses satu persatu. Ranti menyerahkan flash disk, printout foto, dan buku catatan kecil yang sudah ia rangkum dalam beberapa lembar kertas. Petugas memeriksa sekilas, lalu menyalin file dari flash disk ke komputer kantor. Ini penting, Bu, ujar petugas itu. Semakin lengkap bukti, semakin kuat posisi Ibu secara hukum. Iya, jawab Ranti pelan. Saya sudah menyiapkannya. Petugas mulai mengetik data dasar, nama, alamat, lokasi kejadian, dan keterangan singkat mengenai jenis kekerasan yang dialami. Ranti menjawab semua pertanyaan dengan suara stabil, meskipun beberapa kenangan pahit kembali melintas. Namun ia tidak membiarkan dirinya terseret emosi. Ia datang ke tempat ini untuk bergerak maju. Baik, Bu, petugas itu berkata setelah mengetik cukup lama. Sekarang saya ingin Ibu menjelaskan satu kejadian yang menurut Ibu paling penting, yang dapat memperjelas pola yang Ibu alami. Ranti menarik napas pelan. Ada satu kejadian yang baru terjadi. Raka melempar sup ke saya sambil berteriak agar saya keluar dari rumah. Itu puncaknya. Tapi sebenarnya, perlakuan buruknya sudah berlangsung lama. Kapan kejadian terakhir itu? Tadi malam. Petugas mencatat cepat, lalu meminta Ranti menandatangani formulir laporan. Setelah itu, ia memanggil seorang petugas lain yang bertugas menangani bagian pendampingan. Petugas kedua, seorang wanita berwajah tegas dan tenang, datang menghampiri. Selamat pagi, Bu Ranti. Saya akan menjelaskan beberapa hal dasar ya. Jangan khawatir, ini prosedur umum, ucapnya. Ranti mengangguk. Karena Ibu membawa bukti lengkap, proses ini bisa langsung kami teruskan. Kami akan membuat berita acara pemeriksaan, dan nanti Ibu dapat mengajukan permohonan perlindungan sementara. Selain itu, kami bisa memberikan surat rujukan untuk visum jika diperlukan. Ranti merasa dadanya sedikit menghangat. Bukan karena emosi, tetapi karena untuk pertama kalinya, semuanya terasa valid. Diterima. Diakui. Bukan lagi ditutupi atau dianggap normal. Apa langkah saya selanjutnya? Tanya Ranti. Pertama, siapkan diri untuk dipanggil kembali kapanpun penyidik membutuhkan tambahan keterangan. Kedua, jaga bukti digital Anda tetap aman. Ketiga, petugas wanita itu menatapnya. Suaranya melunak sedikit tanpa kehilangan profesionalisme. Pastikan Ibu berada di tempat yang aman. Laporan ini bisa memicu reaksi dari pelaku. Ranti mengangguk mantap. Saya sudah siapkan rencana untuk itu. Bagus. Lalu ini, petugas itu menyerahkan selembar dokumen tipis. Arahan hukum singkat mengenai hak-hak korban. Ibu boleh membacanya nanti. Ranti menerimanya. Kertas itu terasa kecil di tangannya, tapi maknanya besar. Setelah semua proses selesai, petugas pertama kembali menghadapnya. Baik, Bu Ranti. Laporan Anda sudah masuk sistem. Kami akan memprosesnya sesuai prosedur. Terima kasih, jawab Ranti dengan tulus. Saat ia berdiri, tas di bahunya terasa lebih ringan. Bukan karena isinya berkurang, bukti-bukti itu masih ada di dalam flash disk, dan sebagian sudah tersalin di komputer polisi. Tetapi karena beban lain di dalam dirinya yang perlahan luruh. Ia melangkah keluar dari kantor polisi. Pagi sudah lebih terang, sinar matahari memantul di lantai keramik di depan pintu. Setiap langkah Ranti terasa lebih mantap, lebih tegap daripada saat ia datang. Saat melewati pintu kaca, ia sempat menoleh sebentar. Bukan ragu, hanya mengakui bahwa tempat itu adalah titik balik. Kemudian ia menghembuskan napas panjang. Tubuhnya tegak, bahunya lurus, dan ia melangkah pergi, membawa kekuatan legal yang kini berada di pihaknya. Udara siang itu terasa berbeda ketika Ranti melangkah pulang. Lebih ringan, lebih jernih, seolah kota ini tahu ia baru saja mendapatkan dukungan dari pihak berwajib. Di dalam dirinya, mentalnya sudah tertata. Ia tidak lagi membawa rasa gentar seperti kemarin. Yang ia bawa hanyalah ketegasan. Ketika gerbang rumah terbuka, sunyi menyambutnya. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah mondar-mandir Raka. Ranti sempat berhenti di teras, memastikan napasnya stabil.
Tangannya memegang tas kecil berisi dokumen dengan erat. Dia siap. Begitu pintu ia buka, Raka muncul dari dapur. Wajahnya masam, mata merah seperti habis mengantuk atau menahan marah. "Kamu dari mana?" tanyanya tajam. Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan. Suaranya meninggi sedikit, nada menginterogasi. Biasanya, suara seperti itu cukup membuat Ranti merunduk dan menjelaskan panjang. Namun hari ini tidak. "Keluar sebentar," jawab Ranti singkat, tatapannya tetap lurus. Raka mengerutkan alis, langkahnya menghampiri seperti hendak menutup jarak. "Keluar kemana? Barusan aku sampai rumah, kamu tidak ada. Kamu pikir bisa seenaknya sekarang?" Ranti menutup pintu perlahan, tidak tergesa. "Aku tidak wajib menjawab semua pertanyaanmu." Nada datarnya memotong udara seperti pisau. Raka terdiam sepersekian detik, tampak tidak siap mendengar jawaban yang tidak defensif. Biasanya Ranti akan meminta maaf atau membujuk, tapi hari ini berbeda. "Apa maksudmu?" Raka bertanya lagi, suara lebih keras, mencoba menguasai keadaan. "Aku hanya menjawab sesuai yang perlu," kata Ranti, melepas sepatu sambil tetap tenang. "Kalau kamu menuntut penjelasan lebih, aku tidak punya." Raka melangkah cepat mendekat. "Ranti, jangan mulai macam-macam." "Siapa yang mulai duluan?" Ranti menaikkan wajahnya, menatap matanya tanpa gentar. "Kamu melempar sup ke aku. Kamu yang mengusirku. Sekarang kamu marah karena aku pergi sebentar." Gema kata-kata itu memenuhi ruang tamu. Raka tersentak. Rahangnya mengeras, tetapi tidak ada amarah meledak seperti biasanya. Reaksi itu justru menunjukkan bagaimana keseimbangannya mulai goyah. "Kamu sengaja cari masalah," gumam Raka. "Belakangan ini sikapmu aneh." "Aneh karena aku tidak takut." Ranti menatapnya dalam. "Atau aneh karena aku tidak membiarkanmu berkutik sesukamu?" Raka meraih punggung kursi dengan keras, jari-jarinya menekan kayu. "Jangan bicara seperti itu." "Kenapa tidak?" Ranti berdiri tegak. "Aku tidak bilang apapun yang tidak benar." Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Langkahnya goyah, matanya mengamati gerak Ranti seperti sedang mencoba membaca strategi. Ia tampak gelisah, karena tidak tahu dari mana perubahan itu datang. "Kamu, ada yang kamu sembunyikan, kan?" Raka menunduk sedikit, menajamkan tatapan. "Ada seseorang ya? Kamu keluar ketemu siapa?" "Tidak ada siapa-siapa," jawab Ranti cepat namun tetap tenang. "Kamu terlalu cepat menuduh." "Lalu kenapa kamu tiba-tiba berani? Jangan pura-pura tidak ada apa-apa." Ranti membalas tatapannya dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Karena aku sudah selesai takut." Raka terdiam. Sekali lagi, ia tampak tak siap. Ketika Raka merasa kehilangan kontrol, ia biasanya mengalihkan ke tuduhan lain atau nada intimidasi. Dan itu yang ia lakukan kali ini. "Kamu pikir kamu bisa tinggal di rumah ini tanpa aku?" katanya dengan senyum miring yang dingin, mencoba merebut dominasi lewat ejekan. "Rumah ini bukan punyamu, Ranti. Jangan sok." Kalimat itu membuat dada Ranti mengencang, bukan karena takut, melainkan karena semakin yakin waktunya hampir tiba. Ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Dokumen yang ia simpan di dalam tas adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Ia melangkah sedikit mendekat. "Kamu yakin rumah ini bukan milikku?" Raka langsung menangkap perubahan nada itu. Matanya menyipit. "Maksudmu apa?" "Tidak ada apa. Aku hanya bertanya," ujar Ranti. "Atau kamu lupa siapa yang membayar tanahnya? Siapa yang mengurus pembeliannya?" Raka tertawa pendek, tapi terdengar gugup. "Jangan bodoh. Semua orang tahu aku kepala rumah tangga. Jadi kamu menganggap rumah ini otomatis milikmu karena kamu kepala rumah tangga." Raka terdiam beberapa detik, lalu mengeraskan suara. "Sudahlah, jangan berdebat." Ranti mengangkat alis, tidak bereaksi terhadap suara keras itu. "Berarti kamu tidak yakin?" "Ranti!" Raka berteriak, suara meninggi, memecah kesunyian ruang tamu. "Berhenti bicara seperti itu." Ranti tidak mundur. Tidak sedikit pun. Kedua mata mereka saling bertemu, Raka dengan kemarahan yang berusaha ditahan, Ranti dengan ketegasan yang tak lagi rapuh. Tegangan antara keduanya menebal, mengisi ruang yang sempit itu, memaksa keduanya bertahan dalam posisi yang tidak pernah mereka alami sebelumnya.
Ranti menggeser tasnya sedikit, memastikan posisinya siap jika ia perlu meraih dokumen itu. Ia sudah tahu waktunya makin dekat. Dan Raka, meski tidak tahu apa yang ia simpan, merasakan ancaman itu. Kamu, Raka melangkah, namun langkahnya tidak sekuat biasanya. Ada sesuatu yang kamu rencanakan, kan? Ranti hanya menatap. Senyum tipis terbentuk di sudut bibirnya, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang tidak lagi di penjara. Kalau kamu merasa begitu, katanya pelan, mungkin kamu benar. Mata Raka membesar sedikit. Dan tepat pada momen itu, ketegangan di ruangan mengeras, menggantung di udara, seperti tali yang ditarik semakin tegang, hampir putus. Ketegangan itu belum pecah, tetapi jelas semakin memuncak. Ranti meletakkan map coklat di meja ruang tamu, tepat di depan Raka yang baru pulang dengan wajah kusut. Rumah ini memang sejak awal sepenuhnya atas nama Ranti. Sebuah kebenaran yang selalu diabaikan Raka selama bertahun-tahun. Ini, ucap Ranti pelan, mendorong map itu mendekat. Dokumen kepemilikan rumah. Raka mengerutkan dahi, awal dari badai kecil yang sebentar lagi meledak. Dokumen apa lagi ini? Nada suaranya ketus, seperti biasa. Buka saja, jawab Ranti tanpa mengeraskan suara, tapi tatapannya mantap. Tidak bergetar, tidak lagi takut. Raka membuka map itu dengan gerakan kasarnya, lalu menarik keluar sertifikat berlapis plastik. Ia membaca dengan terburu-buru, kemudian lambat, kemudian berhenti. Wajahnya memucat. Nama, kamu, suaranya serak. Ya, kata Ranti. Sejak awal. Raka tertawa kering. Tawa yang tak benar-benar tawa. Jangan bercanda, Ran. Aku tidak bercanda. Ini pasti salah. Kamu pasti nipu aku. Tidak ada penipuan. Tanda tanganmu ada di situ. Kamu sendiri yang minta aku urus semua waktu itu. Ingat. Raka menatap Ranti, seperti menatap seseorang yang tiba-tiba saja menjadi asing. Ada sesuatu dalam dirinya yang retak, terdengar jelas dalam isak napas yang tertahan. Jadi, rumah ini bukan milikku. Raka bertanya sangat pelan, berbeda dari semua teriakannya selama ini. Bukan, jawab Ranti, tegas. Raka mendorong kursi hingga hampir terbalik. Kamu sengaja ya? Sengaja dari dulu mau ninggalin aku dan ambil rumah ini. Ranti menggeleng. Rumah ini milikku sejak sebelum kita menikah. Kamu yang lupa. Gak mungkin. Gak mungkin. Raka menarik sertifikat itu, membolak-balikkan halaman seolah-olah halaman yang ia buka bisa mengubah kenyataan. Tapi kenyataan tidak pernah berubah, untuk memanjakan hatinya. Suaranya mulai pecah. Jadi, dari dulu aku cuma numpang. Kamu tahu jawabannya. Raka membanting sertifikat itu ke meja. Kenapa kamu baru kasih sekarang? Hah? Mau permalukan aku? Ranti menarik napas, tetap berdiri tegak. Aku kasih karena kamu terus mengancam akan mengusirku dari rumah ini. Padahal rumah ini bukan milikmu. Raka terdiam sejenak. Diam yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Diam yang mengiris. Raka menelan ludah, suaranya gemetar. Aku cuma marah waktu itu. Kemarahanmu bukan alasan untuk merampas hakku. Raka menatap mata Ranti. Ada ketakutan di sana, ketakutan seorang lelaki yang baru menyadari fondasi hidupnya berdiri di pasir, bukan batu. Ran, jangan begini. Kita kan masih bisa bicarain baik-baik. Katanya lirih, tak lagi galak. Selama ini aku sudah bicara baik-baik. Kamu yang selalu memaksakan kehendak. Aku cuma pengen dihargai. Suara itu hampir seperti rintihan. Ranti tidak bergerak. Menghargai? Kamu membentakku di rumah yang bukan milikmu. Kamu memintaku pergi dari rumah yang aku beli dengan uangku. Kamu bahkan lupa diri. Raka mengusap rambutnya kasar. Ya Allah, jadi aku ini apa? Suami numpang? Lelaki yang gak punya apa-apa? Ranti melihatnya. Perlahan-lahan, seluruh arogan yang dulu pernah membuatnya takut kini hancur di depan mata. Kamu masih punya dirimu sendiri, Raka. Kalau kamu mau memperbaikinya. Tapi kata-kata itu bukan penghiburan untuk Raka. Justru memukul lebih keras. Ia memegang pinggiran meja seperti seseorang yang hampir jatuh. Ran, tolong jangan suruh aku keluar dari rumah ini. Gumamnya ketakutan. Aku gak siap.
Aku tidak menyuruhmu keluar, jawab Ranti tenang. Aku hanya memperlihatkan kenyataannya. Raka menggeleng, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu tega kasih aku kebenaran sebesar ini sekaligus? Kamu yang memaksaku, kata Ranti lembut tapi tegas. Kamu memaksaku untuk menunjukkan batas. Raka mengerang pelan, seperti seseorang yang sedang kehilangan sesuatu yang tak pernah ia sadari penting. Rasa aman. Ia menatap sertifikat itu, penanda nyata bahwa selama ini ia bukan raja rumah, melainkan tamu dengan ego besar. Aku gak percaya, katanya lirih. Kenapa harus gini? Karena kamu harus tahu. Raka perlahan-lahan menjatuhkan diri ke sofa, wajahnya kosong. Ia menatap lurus ke dinding, tidak berkedip, napasnya pendek-pendek. Kepercayaan dirinya runtuh perlahan seperti bangunan tua yang rapuh. Ranti tidak menambah kata. Tidak ada gunanya lagi. Kebenaran sudah keluar, dan kebenaran selalu lebih kuat dari amarah. Raka mengangkat wajahnya terakhir kali, menatap Ranti, tatapan seorang lelaki yang baru saja kehilangan pijakan, kehilangan arah, kehilangan kuasa yang selama ini ia pikir tak tergoyahkan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Raka benar-benar terdiam. Keheningan di ruang tamu menggantung seperti asap tebal. Raka masih duduk di sofa dengan wajah kosong, terpukul oleh fakta legal yang tidak bisa ia sangkal, dokumen kepemilikan rumah yang dengan jelas mencantumkan nama Ranti sendiri, bukan namanya. Ranti berdiri tegak beberapa langkah di depannya, tangan terlipat tenang, napas stabil. Tidak seperti Raka yang tampak seperti baru saja diseret keluar dari mimpi buruk yang tak ia duga datangnya. Ran, suara Raka pecah. Kita bisa selesain ini tanpa drama, kan? Ranti menatapnya. Tidak ada drama. Ini kenyataan. Raka mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu gak ngerti. Aku cuma butuh waktu buat nerima semua ini. Kamu yang memaksa melihatnya sekarang, jawab Ranti. Aku hanya menunjukkan apa yang nyata. Raka bangkit pelan, tangannya sedikit gemetar. Jadi apa? Kamu mau usir aku? Kamu mau bikin aku tidur di jalan? Setelah semua yang aku lakuin buat kamu. Ranti mengangkat alis. Apa yang kamu lakukan untukku, Raka? Tolong jelaskan. Karena yang aku ingat, selama ini aku yang menanggung semuanya. Raka menatapnya dengan mata merah. Aku ini suamimu. Itu cukup. Ranti menggeleng. Tidak, Raka. Status tidak pernah cukup tanpa tindakan. Raka mendekat satu langkah, nada suaranya berubah lebih keras. Kalau kamu bikin aku keluar dari rumah ini, aku sumpah, aku bakal bikin hidupmu susah. Ranti tidak bergerak. Mengancam tidak akan membuatmu terlihat kuat. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Bentak Raka, saling mendekat seperti ingin memaksa Ranti mundur. Namun Ranti tetap di tempatnya. Tidak terintimidasi. Kamu boleh marah, tapi kamu tidak bisa mengubah dokumen itu. Aku bisa batalin, katanya spontan. Ranti tersenyum tipis. Tidak bisa. Itu aset pribadiku. Tidak ada alasan legal untuk membatalkannya. Raka terdiam 1 detik. 1 detik yang membuat kemarahannya semakin kehilangan arah. Lalu ia mulai lagi. Ran, ayolah, jangan begini. Kamu kan sayang aku. Suaranya tiba-tiba mengecil, seperti aktor yang berganti peran. Ranti langsung menangkap perubahan itu. Raka, jangan manipulasi, ucapnya dingin. Aku bukan manipulasi. Aku cuma gak mau kamu berubah kayak gini. Raka memegang dada, seolah sedang terluka. Kita kan pernah bahagia. Tetapi kamu yang merusaknya. Kita berdua. Raka memperbaiki cepat. Jangan selalu nyalahin aku. Kamu membentak, mengancam, dan menindas. Itu fakta. Raka menunduk, lalu mendongak lagi dengan air mata yang tampak dipaksakan. Ran, aku minta maaf. Aku serius. Aku siap berubah. Sudah terlambat. Aku bisa berubah sekarang. Tidak dalam 1 menit setelah kau kehabisan kontrol. Raka menggeram, kecewa karena siasat lembutnya gagal. Jadi kamu udah gak mau lagi sama aku? Gitu. Aku ingin hidup yang tenang, Raka. Dan kamu bukan bagian dari ketenangan itu. Raka tertawa pendek, pahit, nyaris gila. Astaga, Ranti, kamu tega banget ya.
Kamu tega ninggalin suami kamu cuma karena satu kertas. Bukan, satu kertas. Itu bukti siapa yang punya rumah ini. Kalau gitu, kamu cuma mau menang sendiri. Ranti menghela napas. Tidak ada kompetisi, Raka. Kamu yang menciptakan perang setiap hari. Raka mengacungkan telunjuk tepat ke wajahnya. Kalau kamu keluar dari hubungan ini, aku kasih tahu ya, kamu akan nyesel. Kamu gak bakal bisa hidup tanpa aku. Ranti tidak bereaksi. Raka, selama ini aku hidup, meskipun ada kamu, bukan karena kamu. Jawaban itu membuat Raka tersentak seperti ditampar. Rahangnya mengeras. Jadi kamu pilih cerai. Gumamnya, hampir tak terdengar. Aku memilih waras. Raka terdiam sejenak, lalu suara mengancamnya muncul lagi, lebih gelap. Kalau kamu berani pergi, aku bakal rampas semuanya. Aku bakal bikin kamu jatuh miskin. Aku bakal. Kamu tidak punya apapun untuk merampas, potong Ranti. Tenang. Dan ancamanmu sudah tidak menakutkan. Raka berkedip cepat, seperti tidak percaya mendengar kalimat itu. Kamu gak sayang aku lagi. Maaf, Raka. Rasa sayang tidak bisa bertahan kalau setiap hari diinjak. Raka memukul meja dengan kedua telapak tangan. Kamu gak bisa gitu ke aku. Ranti tidak goyah sedikit pun. Aku sudah terlalu lama membiarkanmu mengatur semuanya. Hari ini, aku ambil kembali hidupku. Jadi, apa yang kamu mau sekarang? Raka terengah, suaranya parau akibat berteriak terlalu banyak. Ranti menatap lurus ke matanya. Aku mau keputusan. Dan aku sudah hampir tiba. Raka mencari-cari pijakan, tapi tidak menemukan apapun. Ran, please, jangan buat keputusan gegabah. Aku tidak gegabah. Kamu yang memaksa pertikaian ini sampai titik terakhir. Raka memijit pelipisnya, napasnya kacau. Aku cuma takut kehilangan kamu. Itu salah? Hah? Ketakutanmu membuatmu berusaha mengontrolku. Aku cuma nggak mau hidup sendirian. Ranti mengangguk, paham namun tetap teguh. Tapi membuatku sengsara bukan cara mempertahankan seseorang. Raka merosot ke sofa, kedua tangannya menutupi wajah. Ran, tolong, jangan tinggalin aku. Aku butuh kamu. Ranti berdiri di sana, memandang seorang lelaki yang sudah lama mengira dirinya berkuasa. Sekarang ia tampak kecil, goyah, dan dipenuhi ketakutan yang ia sembunyikan di balik amarah. Besok, kata Ranti akhirnya, aku akan memutuskan. Raka menatapnya, penuh panik, cemas, dan ketidakberdayaan. Ran, jangan. Tapi Ranti sudah berbalik. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi bantahan. Hanya ada keheningan berat yang menggantung di antara mereka, keheningan yang menandai bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk berubah. Ranti berdiri tegak di tengah ruang tamu, tubuhnya mantap setelah pertikaian panjang sebelumnya. Tidak ada sisa getaran di tangan, tidak ada ketakutan berlebih. Yang tersisa hanya ketegasan yang mengeras menjadi keberanian. Di hadapannya, Raka masih duduk di sofa, masih berusaha mengembalikan pijakan yang hilang sejak dokumen rumah itu muncul di meja. Satu kalimat melintas dalam kepala Ranti. Raka sudah tidak punya dasar hukum sama sekali. Ia menghela napas pelan, kemudian berkata dengan suara yang tidak meninggi namun cukup kuat untuk mengguncang ruang itu. Raka, ucapnya, kamu yang harus pergi dari rumah ini. Raka mendongak, menatapnya dengan mata yang membesar. Apa? Suaranya pecah. Kamu dengar? Ranti melangkah mendekat sedikit, gerakannya elegan namun tegas. Ini bukan rumahmu. Secara hukum, kamu tidak punya hak tinggal di sini. Raka tertawa pendek, tawa putus asa yang terdengar seperti retakan kaca. Kamu serius? Kamu pikir aku akan keluar begitu aja? Ini rumah kita. Rumahku. Ranti memperbaiki, nadanya setenang air dan setajam belati. Atas namaku. Uang ayahku. Dokumennya sudah jelas. Raka memukul lututnya dengan telapak tangan. Frustrasi. Ranti, jangan sok berani. Kamu gak akan berani ngusir suami sendiri. Berani, jawab Ranti tanpa jeda. Dan aku sudah melakukannya sekarang. Raka bangkit dari sofa, tapi kali ini gerakannya tidak mengintimidasi. Justru terlihat goyah. Kamu pikir polisi bakal dukung kamu? Kamu pikir mereka bakal senang kamu ngusir suamimu?
Ranti menggeleng pelan. Aku sudah ke polisi. Mereka tahu situasinya. Mereka tahu bukti-buktinya. Jika aku minta pendampingan untuk memastikan kamu pergi dengan tenang, mereka akan datang. Raka terdiam. Hanya napas berat yang terdengar dari ujung mulutnya. Jadi apa? Kamu mau panggil polisi sekarang? Suaranya mengejek, tapi sorot matanya gugup. Jika kamu menolak pergi dengan baik, ya. Ranti tidak mengubah intonasinya. Aku menghargai bahwa kita pernah hidup bersama, tapi itu tidak menghapus semua perlakuanmu. Raka mendecak keras. Ya Tuhan, Ranti, kamu tega banget. Kamu yang memaksaku sampai ke sini. Ranti berbalik sejenak, menuju meja tempat map dokumen rumah masih terletak. Ia meletakkan tangannya di atasnya, gerakan sederhana, namun penuh simbol kekuasaan baru yang tidak bisa dibalikkan lagi. Aku tidak akan hidup dalam ketakutan lagi, katanya pelan. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengontrolku satu detik pun setelah ini. Raka mendengus, mencoba mengambil kembali nada dominan yang biasanya berhasil membuat Ranti bungkam. Kalau aku pergi, kamu mau hidup gimana? Kamu pikir kamu kuat? Ranti menatapnya dengan mata yang tidak berkedip. Aku sudah kuat. Lebih kuat daripada yang kamu kira. Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia tampak kehilangan cara untuk menyerang. Ranti melanjutkan sebelum Raka menemukan pijakan baru. Kamu punya dua pilihan, pergi secara baik-baik, atau aku minta polisi datang ke sini untuk menjadi saksi. Ran, tolong jangan libatkan polisi. Kita bisa selesain privat. Kamu sudah memaksa semuanya jadi tidak privat, jawabnya tenang. Sekarang aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Raka menatap lantai. Wajahnya pucat namun dipaksa tetap tegang. Aku cuma butuh waktu. Jangan usir aku sekarang. Kamu punya waktu 15 menit untuk mengepak barang-barangmu, kata Ranti dengan lembut namun tegas. Setelah itu, kamu pergi. Raka tiba-tiba mendekat setengah langkah. Ranti, kamu serius? Kamu mau lihat aku keluar begitu saja? Ya. Kamu benar-benar udah gak punya hati ya? Aku punya hati. Aku hanya berhenti memberikannya kepada orang yang menyalahgunakannya. Raka menggertakkan giginya, tapi tidak lagi membentak. Aku gak mau pergi. Ranti mengangkat ponsel. Kalau begitu, aku panggil polisi untuk memastikan kamu pergi dengan aman. Kata, aman, sengaja ia tekankan, kata yang selama ini tidak pernah ia rasakan di rumah ini. Raka tersentak kecil, tatapannya beralih pada ponsel itu, kemudian kembali pada wajah Ranti. Pada titik itu, ia tahu, tidak ada ruang manipulasi tersisa. Tidak ada sisi lemah Ranti yang bisa ia serang. Tidak ada retakan yang bisa ia masuki. Semua telah kembali ke pemilik sebenarnya. Raka menghela napas panjang, berat, menyakitkan. Ia melangkah mundur perlahan, bahunya melorot, kekuatan yang dulu ia banggakan runtuh tanpa suara. Kamu bukan Ranti yang dulu, katanya parau. Ranti mengangguk tipis. Syukurlah. Raka memejamkan mata, kemudian berbalik. Tidak ada bantahan. Tidak ada ancaman. Tidak ada pembelaan. Ia menuju kamar dengan langkah yang berat, tetapi langkah itu tetap berjalan ke arah yang tidak bisa ia hindari. Keluar. Dan ketika ia kembali ke ruang tamu dengan tas kecil di tangan, Ranti berdiri di tempat yang sama, tenang, tegak, tak tergoyahkan. Raka membuka mulut seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak keluar. Ia tidak mampu membalas. Raka berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya bergerak menuju kamar, masih tenggelam dalam kenyataan pahit bahwa ia tak punya dasar hukum untuk melawan keputusan Ranti. Satu kalimat bergema dalam pikiran Ranti saat ia memandangi punggung suaminya yang merosot. Dokumen kepemilikan rumah itu telah menutup semua ruang bagi Raka untuk membalikkan keadaan. Suasana rumah tiba-tiba berubah seperti ruang yang membebaskan napasnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ranti merasakan dinding-dinding itu bukan lagi saksi rasa takut, tetapi benteng yang berdiri di pihaknya. Ada jeda hening yang tidak menakutkan, hening yang memberinya ruang untuk berdiri tegak. Dari kamar, terdengar suara koper ditarik keluar dari bawah tempat tidur. Suara itu tidak keras, tapi cukup tajam untuk mengiris sisa emosi yang pernah menahannya tetap tinggal. Ranti tidak bergerak mendekat,
Hanya berdiri di ambang ruang tamu dengan tatapan yang tidak mengusik, namun jelas memberi batas. Raka mengemasi barang-barangnya dengan gerakan kasar. Baju-baju dilipat tanpa rapi, dilemparkan ke dalam koper dengan tenaga yang terlalu besar, seolah ia ingin melawan sesuatu, padahal yang ia lawan hanyalah kekalahannya sendiri. Sesekali terdengar desahan frustrasi, kadang benturan kecil saat ia menutup laci dengan tak sabar. Ranti memperhatikan detail itu dari kejauhan, bukan dengan rasa kasihan, melainkan kesadaran baru bahwa selama ini ia sering sekali menundukkan diri. Kini, ia hanya memantau, dengan ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan bisa dimilikinya saat menghadapi suami yang selama bertahun-tahun memegang kendali. Raka muncul dari kamar sambil menjeret koper. Wajahnya menegang, dagunya terangkat seolah sedang menjaga sisa harga diri. Namun sorot matanya menyimpan luka ego yang tak sanggup ia sembunyikan. Ini belum selesai, katanya lirih, namun Ranti tahu itu bukan ancaman. Nada itu lebih seperti upaya menyelamatkan kebanggaan terakhir yang masih tersisa. Ranti tidak terpancing. Selesai atau tidak, kamu harus pergi sekarang. Raka mengepalkan tangan, tetapi ia tidak melangkah untuk mendekat. Ia tahu tidak ada yang bisa ia gulingkan lagi. Ia menoleh ke sekeliling rumah, seakan baru menyadari bahwa seluruh ruang kini tidak lagi memihatnya. Ruang tamu yang dulu menjadi panggung kemarahannya tampak asing bagi dirinya sendiri. Rumah ini, selalu kamu pikir cuma kamu yang punya. Suaranya pecah, bukan marah, tapi lebih dalam, pahit. Ranti menjawab dengan tenang, bukan soal pikirku. Ini fakta. Raka menghela napas panjang, keras, seperti seseorang yang menelan kenyataan pahit tanpa bisa meludahkannya kembali. Ia lalu memalingkan wajah, menghindari tatapan Ranti. Ia kembali masuk ke kamar sebentar, mengambil 2 pasang sepatu dan 1 tas kecil yang selama ini dibiarkan berantakan. Ia tidak berbicara lagi. Diamnya justru jauh lebih berat daripada saat ia melontarkan ancaman di masa lalu. Ranti mengikuti dengan pandangan yang stabil. Ia tidak merasa perlu mengucapkan apapun. Diamnya sudah cukup menjadi garis akhir yang tidak bisa dilintasi Raka lagi. Saat Raka keluar dari kamar untuk terakhir kalinya, koper besar berada di tangan kanan, tas kecil di pundaknya. Sorot matanya tak lagi menyala, lebih seperti bara yang kehilangan napas. Langkahnya berat, bukan karena barangnya terlalu banyak, tetapi karena ia dipaksa berjalan meninggalkan wilayah yang selama ini ia anggap miliknya. Ranti berdiri tegak, tangan terlipat di depan dada, memblokir segala ruang untuk kompromi yang biasanya ia berikan. Sikapnya mengunci pintu tak terlihat dalam hubungan mereka yang sudah lama retak. Raka berhenti di depan pintu masuk. Ia menatap gagang pintu itu lama, seolah berharap ada keajaiban kecil yang akan membalikkan keadaan. Tapi tidak ada. Saat ia menoleh ke arah Ranti, suaranya pecah lebih dalam. Kamu benar-benar tega. Ranti hanya menggeleng pelan. Aku hanya melindungi diriku. Raka tidak membalas. Keningnya berkerut, bibirnya tertarik ragu. Tapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Ia memutar gagang pintu, membuka ruang itu ke udara luar yang dingin. Cahaya dari luar menerobos masuk, memantulkan garis samar di wajahnya. Bayangan seseorang yang telah kehilangan semua kendali. Tanpa kata tambahan, ia melangkah keluar. Koper bergeser menuruni 1 anak tangga, kemudian hilang dari pandangan Ranti. Langkah kaki Raka menjauh, suara seretan tas kecil melemah perlahan hingga tenggelam dalam udara sore yang merayap. Pintu depan perlahan bergerak, sedikit terbawa angin, sebelum Ranti menutupnya dengan lembut namun final. Bunyi klik saat pengunci pintu bergeser menutup semuanya. Dan keheningan setelah itu bukan lagi keheningan yang menakutkan, melainkan ruang baru yang akhirnya ia miliki sepenuhnya. Pintu telah tertutup rapat, meninggalkan Ranti sendirian dalam rumah yang akhirnya kembali menjadi miliknya sepenuhnya. 1 kalimat berputar halus dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar tinggal sendirian di rumah yang memang sah miliknya. Ia berdiri sejenak di tengah ruang tamu, membiarkan hening yang baru ini meresap seperti udara segar yang sebelumnya tak pernah berhasil menembus dinding rumah. Tak ada napas berat Raka. Tak ada suara langkah marah. Tak ada tatapan mengintimidasi yang harus ia hindari. Hanya dirinya sendiri, hanya ruang yang tidak lagi memojokkannya. Ranti perlahan melepaskan embusan napas panjang.
napas yang seperti menyingkirkan sisa-sisa tekanan di dadanya. Lalu ia mulai bergerak. Langkah pertamanya menuju jendela besar yang selama ini lebih sering tertutup. Ia meraih gorden tebal yang menggantung seperti tirai penjara, lalu menariknya lebar-lebar. Cahaya sore menerobos masuk, menyapu ruangan dengan sinar lembut yang menyingkirkan bayangan gelap. Ia membuka kaca jendela hingga udara luar mengalir deras, membawa aroma angin yang terasa baru. Bersama udara segar itu, rumah seakan benar-benar bernapas untuk pertama kalinya. Ranti memulai dari ruang tamu, ruang yang paling banyak menyimpan jejak emosional yang ingin ia hapus. Sofa yang selama ini dipenuhi kemarahan dipindah sedikit ke sisi lain. Bantal-bantal kusut ia rapikan, mengganti sarung yang kusam dengan yang tersimpan rapi di lemari. Ia mengibaskan debu tipis di permukaannya, lalu merapikannya satu persatu. Setiap gerakan kecil terasa seperti merapikan ulang hatinya sendiri. Ia mengambil kantong sampah besar, lalu mulai mengumpulkan barang-barang yang mengingatkannya pada momen buruk, cangkir yang pernah dilempar, kertas-kertas tak penting yang menumpuk karena pertikaian kecil, serta barang-barang raka yang tertinggal dan tak perlu lagi dipertahankan. Setiap barang yang ia buang memotong satu beban emosional dari punggungnya. Ranti beralih ke meja makan, mengusap permukaannya dengan lap lembab, menghilangkan noda yang dulu ia biarkan karena takut memicu komentar sinis. Kini ia membersihkannya perlahan dengan hati penuh ketenangan, bukan lagi dengan rasa cemas. Gerakan kain itu berulang-ulang, ritmis, hingga membuat permukaan meja berkilau kembali. Ia menuju dapur. Tempat ini pernah menjadi arena konflik ketika Raka melontarkan nada tinggi tentang makanan yang tidak sesuai seleranya. Kini, dapur itu sunyi, damai. Ranti membuka jendela kecilnya, membiarkan udara masuk dan mencicipi kebebasan baru. Ia mencuci gelas favoritnya pelan, menggosok tiap sisi seperti membersihkan memori buruk yang menempel. Lalu ia menyiapkan minuman hangat, jahe manis, aroma yang selalu memberinya rasa pulang. Saat air panas dituangkan, uap tipis naik dan memenuhi dapur, menenangkan sekaligus menguatkan. Ranti menggenggam gelas itu dengan kedua tangan, menikmati hangatnya menjalar ke kulit. Ia menutup mata sebentar, meresapi kenyamanan kecil yang dulu selalu tertahan karena ketegangan. Setelah meneguk beberapa kali, ia beranjak lagi. Masih ada bagian rumah yang menunggu disentuh. Di kamar tidur, Ranti membuka jendela lebar-lebar, membiarkan tirai berkibar lembut. Cahaya sore menyapu ranjang, lemari, dan lantai kayu yang tampak lebih terang. Ia menata ulang letak meja kecil di samping tempat tidur, menggesernya ke arah sinar matahari agar terasa lebih hidup. Ia mengganti sprei dengan yang berwarna lembut, abu muda yang menenangkan. Setiap lipatan yang ia rapikan membuat kamar itu terasa semakin seperti ruang yang memeluknya. Ia membuka lemari. Masih ada sedikit bau parfum Raka yang tertinggal di beberapa kaos lama, dan itu cukup membuat dadanya terasa mengeras sejenak. Tanpa ragu, ia menggulungnya, memasukkannya ke dalam kantong hitam besar yang akan ia singkirkan besok. Kamar ini tidak lagi membutuhkan bayangan suara yang pernah meninggalkan luka. Setelah itu, ia kembali ke ruang tamu, berdiri tepat di titik tengah rumah. Ia melihat sekeliling, pada jendela yang kini terbuka, pada bantal-bantal bersih yang tertata, pada lantai yang tadi ia sapu hingga mengilap. Rumah itu tampak berbeda, bukan karena perubahan besar, melainkan karena atmosfernya berubah total. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ruang-ruang itu tidak terasa seperti kandang. Tidak seperti arena untuk bertahan hidup. Tidak seperti tempat yang setiap sudutnya menyulut kecemasan. Kini, ruang itu terasa seperti rumah sungguhan. Ranti duduk di sofa yang sudah ia rapikan, menyandarkan punggung. Cahaya sore jatuh di pipinya dengan lembut. Ia menyesap sisa minuman hangatnya yang tadi ia bawa ke ruang tamu, dan untuk beberapa momen, ia tidak melakukan apa-apa. Hanya diam, hanya bernapas. Ia memejamkan mata dan mendengar suara kecil yang sangat menenangkan. Suara rumahnya sendiri. Suara angin yang masuk dari jendela, suara kain tirai yang bergoyang, suara lantai kayu yang bergerak halus ketika suhu berubah. Suara-suara yang dulu tenggelam oleh teriakan dan langkah kasar. Kini semuanya kembali. Ia menurunkan gelas, membiarkan kepalanya sedikit menoleh ke samping. Senyum pelan terbit di wajahnya. Sederhana, tulus, dan lahir dari ketenangan yang selama ini ia cari.
Rasa lega itu datang perlahan, tapi mendalam, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya sendiri setelah lama tertahan. Ranti membiarkan rasa itu memenuhi dadanya, menenangkan, lalu meneguhkan. Sore itu, di tengah rumah yang ia bersihkan dengan kedua tangannya sendiri, ia akhirnya merasa bebas. Rumah itu sunyi, tetapi bukan lagi sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang terasa seperti ruang baru untuk hidup. Semua perjuangan Ranti akhirnya membawanya pada titik inilah, titik di mana ia bisa berdiri tanpa diguncang bayang-bayang siapapun. Cahaya pagi menyusup lewat jendela yang kini tidak lagi tertutup tirai gelap yang dulu dipaksakan Raka. Udara di ruang tamu terasa lebih ringan, lebih jujur. Ranti duduk di sofa yang baru ia bersihkan semalam. Sisa wangi lemon dari cairan pembersih masih samar. Ia menyandarkan punggung, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam kelegaan yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Begitu banyak hal yang dulu ia percaya tidak akan pernah berubah. Dulu, ia mengira bertahan berarti kuat, padahal sesungguhnya, kekuatan sejati adalah kemampuan melepaskan. Setelah semua pertengkaran, ancaman, manipulasi, dan akhirnya kepergian Raka, yang tersisa pada dirinya bukan marah, bukan sedih, tetapi kedewasaan yang membuat napasnya terasa stabil. Ia bangkit perlahan, berjalan ke dapur. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru, seakan setiap detik kini memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Ketika ia menuangkan air panas ke dalam gelas, suara gemericik itu terdengar seperti musik kecil yang menenangkan. Aroma teh melati naik perlahan ke udara. Dulu, di dapur ini, ia selalu merasa diawasi. Kini, ruangan yang sama berubah menjadi tempat yang aman. Tempat yang memeluknya, bukan mengekangnya. Ranti membawa gelasnya ke teras depan. Ia membuka pintu dengan satu tarikan lembut, dan angin pagi menyapa muka, seperti ucapan selamat datang. Di luar, jalanan masih sepi, hanya beberapa daun yang runtuh terbawa angin. Dunia tidak tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi di dalam dirinya, ada ruang yang akhirnya pulih. Ia duduk di kursi rotan yang selama ini tidak pernah benar-benar ia gunakan. Teh hangat menyentuh bibirnya, memberikan sensasi yang menenangkan hingga ke dada. Ranti menatap langit, pucat, bersih, dan luas. Ia tidak lagi memikirkan apa kata Raka, atau bagaimana ia akan bersikap jika menghadapi serangan emosinya lagi. Itu semua sudah berada di belakang, di tempat yang tidak perlu disentuh kembali. Yang ada kini hanya dirinya. Dirinya yang baru. Ia memejamkan mata sebentar, membiarkan seluruh perasaannya turun perlahan. Ada luka, ya. Tapi kini luka itu tidak lagi berdarah. Ada kenangan yang menyakitkan, tentu. Namun kini kenangan itu tidak lagi punya kuasa mematahkan langkahnya. Ranti mengingat kembali betapa sulitnya ia membuat keputusan-keputusan besar itu. Betapa beratnya ia menahan diri agar tidak mundur ketika Raka memohon dengan tangisan palsu. Betapa melelahkannya mendengar ancaman yang dilapisi manipulasi. Semua itu sudah ia tangani dengan penuh ketegasan, dan kini, ia berdiri di sini, masih utuh, bahkan lebih kuat. Ketika angin menyibakkan rambutnya, senyum kecil yang tulus muncul di wajahnya. Bukan euforia, bukan kemenangan yang ingin dipamerkan, hanya ketenangan yang muncul dari rasa tahu bahwa dirinya akhirnya bebas. Ia kembali menatap rumahnya. Ruang tamu yang lebih terang, dapur yang lebih rapi, lorong yang tidak lagi dipenuhi aura tegang. Semua terasa berbeda bukan karena Raka pergi, tetapi karena dirinya, Ranti, yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Sebuah langkah kecil ia ambil, menuju halaman. Rumput masih basah karena embun. Ia memijaknya perlahan, merasakan dinginnya. Sensasi itu membuat dadanya menghangat entah bagaimana. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia benar-benar hadir dalam kehidupannya sendiri. Ia berdiri memandangi pepohonan di pinggir pagar, membiarkan mata dan pikirannya tenang. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tudingan, tidak ada tekanan. Hanya dirinya dan dunia yang akhirnya terasa luas kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan dada terisi dengan udara pagi yang segar. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengembuskan napas dengan seluruh rasa lega yang sudah lama ia tahan. Hari ini bukan akhir, juga bukan awal yang dramatis. Ini hanya pagi yang sederhana, dan untuk Ranti, itu sudah jauh lebih dari cukup.
Ia kembali melangkah masuk ke rumahnya yang baru bernapas, membawa ketenangan bersamanya. Dan saat ia mengambil langkah kecil pertama menuju hari itu, ekspresinya lembut, sebuah napas lega yang benar-benar lahir dari kebebasan yang akhirnya bisa ia rasakan. Kadang, keberanian terbesar bukanlah melawan orang lain, tetapi memilih diri sendiri ketika situasi sudah terlalu menyakitkan. Jangan takut mengambil keputusan yang membebaskanmu, meski itu berarti meninggalkan sesuatu yang pernah kamu perjuangkan. Hidup selalu memberi ruang baru bagi mereka yang berani melangkah. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga cerita Ranti bisa menjadi cahaya kecil bagi perjalananmu sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap waras, dan tetap sayangi dirimu.